عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأحلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Al-Ayat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, wiyukullah, terutama Allah, jemaah Masjid Al-Muhajirin yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan hidayah taufik inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, baik itu sehat lahir maupun batin, dan kita masih diberikan kesempatan ruang dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menikmati kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia yang tersisa ini kita bisa isi dengan lembaran-lembaran catatan-catatan yang baik, karena orang yang baik adalah orang-orang yang mempersiapkan kematian. Tidak lupa salawat beserta salam kita sampaikan kepada pemimpin kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan kepada umatnya sampai umat akhir zaman. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salah satu bagian dari umat baginda Rasul untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Dalam kitab Jami'us Shaghir karangan Imam As-Suyuti, jilid pertama, hadis 859, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza marartum biyadil jannah fartaqu." Qalu: "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" "Riyadul jannah hilafuz zikr." Hadis 859, hadis sahih Imam At-Tirmidzi. Ketika sahabat Anas bin Malik bertanya, bersabda, "Idza marartum biyadil jannah." Apabila kalian melewati taman-taman surga di dunia, farta'u, maka kalian harus bersimpuh. Wa ma qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Lalu apa yang dimaksud taman-taman surga di dunia ini? Rasul dengan tegas menjawab, "Khilafuz zikr," yaitu lingkaran-lingkaran orang-orang yang bersih, orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau merenung dan memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ke-859, kemudian dari sahabat Ibnu Abbas, hadis ke-860, redaksinya sangat sama. "Idza marartum biyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qalu, kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah ya Rasul?" Rasul menjawab, yang dimaksud dengan riyadul jannah adalah majalisul ilm, yaitu makhluk manusia yang beriman, yang senantiasa berada dalam majlis-majlis ilmu, kajian-kajian agama, baik itu bab fikih, bab tauhid, bab tafsir, bab hadis, apapun yang terpenting kajian Islam yang berkenaan tentang syariat Islam. Salah satunya adalah lingkaran-lingkaran para malaikat, majelis ilmu, majelis ilmu. Kemudian di hadis ke-861,
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bil jannah," apabila kalian melewati taman-taman surga, "Fartau," kalian harus bersimpuh. Kemudian gila berkata Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yadul jannah?" Apa yang disebut dengan taman-taman surga yang ada di dunia ini? Maka jawab beliau dengan tegasnya, "Al-masajid," yaitu masjid-masjid Allah. Ketika Bapak Ibu hadir di majelis taklim, ketika Bapak Ibu hadir di rumah Allah untuk memakmurkan masjid, hakikatnya kita berada dalam majelis ilmu. Salah satunya adalah hakikatnya kita duduk di taman-taman surga yang Allah sediakan di muka bumi ini. Wa ma raddu ya Rasul? Lalu apa yang disebut raddu, penyimpuhan? Maka Rasul menjawab, wa qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, yaitu orang yang senantiasa mentasbihkan, mensucikan Allah, memuji Allah, memahabesarkan Allah, mengilahkan Allah. Ketika orang itu terus senantiasa berzikir kepada Allah, baik itu zikir yang sudah ditentukan oleh baginda Rasul ba'da salat wajib maupun di luar salat, maka orang tersebut berada dalam taman-taman surga dan penyembuhan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas riyadul jannah di muka bumi ini, baik itu kumpulan zikir maupun masjid-masjid Allah maupun majelis ilmu, maka hanya orang-orang tertentulah yang Allah berikan hidayah tersebut. Dan orang-orang yang diberikan hidayah, mereka lah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dari redaksi hadis ini tentunya begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman, begitu Allah perhatian kepada kita. Jikalau Allah membuka aib-aib kita, tidak ada seorang pun yang mendengarkan ucapan kita, sekalipun selevel profesor, kiai, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menutup aib-aib kita. Jikalau kita menghitung dan merenung berapa banyak kebaikan kita dengan kesalahan kita, berapa banyak kita rajin, kita dekat dengan Allah dengan lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu jawabannya lebih banyak dosanya dibandingkan kebaikannya, lebih tidak rajinnya daripada rajinnya. Maka siogianya kita harus fastabiqul khair, harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sebelum kepada tema perangkap iblis dan tentaranya, ada sebuah buku karangan Profesor Dr. Buya Hamka, cetakan tahun 1985. Beliau menuliskan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu tentang seorang raja yang bernama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini ia haus dan ia lapar tentang keilmuan. Maka dipanggillah seorang ulama yang ada di Baghdad tersebut. Dipanggillah seorang ulama yang tatkala itu yang dipanggil adalah Ibnu Samak. Ibnu Samak ini adalah orang yang alim, yang tahu keilmuan syariah, bahkan ma'rifatullah, orang yang senantiasa tahu bagaimana memberikan hukuman fatwa tentang keagamaan. Ketika Ibnu Samak dia datang di istana Baghdad Harun ar-Rasyid, maka tatkala itu kisahnya Harun ar-Rasyid karena suasana panas meminta minum kepada khodimnya, yaitu pembantunya. Ketika disodorkan satu gelas air, maka ketika sebelum meneguk air tersebut, Imam Samak atau Ibu Samak bertanya kepada baginda, "Wahai baginda, jikalau engkau haus dan tidak menemukan satu teguk air, berapa yang baginda akan beli untuk meminum air tersebut? Jikalau tentaraku yang banyak ini aku sebarkan pelosok-pelosok desa untuk mencari seteguk air, maka tidak ada seorang pun yang bisa menemukannya, maka akan aku beli setengah dari kerajaanku dan kekayaanku." Maka setelah raja ini meminumnya,
Kemudian Ibu Samad pun bertanya kedua kalinya, wahai baginda, jikalau seteguk air, kemudian satu gelas air yang baginda minum tidak pernah keluar lagi dari perut Anda sampai Allah menurunkan penyakit kepada Anda, berapa yang kau beli untuk mengeluarkan air kencing di dalam perut tuan? Baginda Harun Ar-Rasyid menjawab dengan tegas, akan aku beli seluruh kekayaanku ini, aku serahkan untuk mengeluarkan air kencingku yang tatkala itu aku sudah meminum satu gelas. Kemudian Ibu Samad menjawab dengan fatwa, wahai baginda, sesungguhnya satu gelas air kencing itu lebih berharga dibandingkan kekuasaan Anda, kekayaan Anda. Ingatlah Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang yang diperlukan oleh makhluknya. Kenapa engkau tidak mau irsa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa engkau tidak lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan kelakuan kita, kebejaran kita, kelalaian kita. Maka Harun Ar-Rasyid, seorang baginda raja di Baghdad, naik salah satunya dia menangis di hadapan ulama tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang mesti dipetik dari pelajaran ini? Seyogianya perangkap-perangkap iblis laknatullah, selain menempel kepada jabatan, selain menempel kepada harta, selain menempel kepada ilmu, bahkan setiap kita melakukan ibadah, mau ibadah kita jadi malas, ketika ibadah pun setan menyusupi diri kita supaya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan itu saja, ketika kita sudah selesai melakukan ibadah, maka ada bangga diri ketika kita melakukan sebuah ibadah. Siapakah yang membisikkan itu? Siapakah yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika panggilan adzan terdengar oleh telinga kita? Banyak orang-orang yang malas. Siapakah yang melakukan provokator seperti itu? Dialah iblis dan tentara. Dialah makhluk yang tadinya memiliki keilmuan dan merasakan fasilitas surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena keilmuannya, karena keegoisannya, maka seluruh ilmunya yang dimilikinya tidaklah mencerminkan cahaya dalam hatinya. Iblis dan tentara mengganggu manusia yang masih hidup di muka bumi ini, terutama orang-orang yang beriman. Ketika panggilan ibadah, maka akan muncul orang-orang yang malas beribadah. Kita tahu ada majelis taklim. Kenapa orang-orang itu tersentuh? Sedangkan majelis taklim ini kali ribuan para malaikat. Kita akan menambah ilmu. Bahkan Allah memberikan pahala yang begitu luar biasa kepada kita semua. Kenapa? Karena ada provokator yang hebat, iblis yang tidak pernah putus asa. Manusia akan terus digiring kepada hawa nafsu sehingga mereka malas untuk melakukan ibadah, malas untuk baca Quran, malas untuk melakukan majelis taklim, menghadiri kajian, malas untuk berinfak, malas untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak di yaumil kiamah, masjid yang dibangun akan menjadi hujah, akan bertanya dan akan bertanya kepada Allah, aku dibangun tetapi dia tidak mendatangi. Maka berbahagialah kaum muslimin rahimahumullah yang mendatangi majelis taklim, yang duduk bersama untuk melakukan sholat berjamaah, karena itu adalah bagian dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, ketika kita membaca Quran, ketika kita menyampaikan tausiah, iblis tidak pernah berhenti mengganggu kita. Apakah ketika kita sholat, apakah kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hanya memikirkan dunia, hutang kita, kemudian masalah kita? Siapa provokator ketika kita diuji tak kalah sholat? Siapakah yang menguji kita tak kalah haji? Siapakah yang menguji kita tak kalah kita membaca Quran? Dialah iblis dan tentaranya yang tak kalah ibadah. Tetap iblis dan tentara yang menggoda kita supaya apa? Supaya lalai apa yang dia lakukan. Kaum muslimin rahimani rahimahumullah, buyutullah, tamu-tamu Allah, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan tatkala kita selesai sholat, selesai zikir, selesai pengajian, selesai melakukan qiraatul atau baca Quran, menyampaikan kebaikan, maka iblis dan tentaranya terus menggoda kita supaya mereka yang melakukan ibadah itu punya kebanggaan, bangga diri. Mungkin saya yang paling soleh, mungkin saya yang paling soleh, mungkin saya yang paling baik. Siapa pak provokator yang menggoda itu? Ternyata iblis dan tentara. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dalam sebuah surah, yaitu surah Al-A'raf ayat ke-10 sampai 8, inilah janji iblis kepada Allah. Sebuah peperangan yang dimulai tatkala iblis diturunkan ke dunia ini, sebelum iblis dan tentaranya turun ke jagat raya ini, diabadikan dalam Al-Quran Karim. Dan ini adalah ayat yang sangat populer yang disampaikan oleh ustaz, ustazah, khatib, apapun kajiannya, pernah kita dengarkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'ash qalilan ma tashkurun." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalian wahai manusia di jagat raya ini, di bumi yang kita cintai ini, salah satunya adalah kita menikmati jamuan dunia. Siapapun manusia, baik itu kafir, syirik, musyrik, munafik, fasik, Allah berikan fasilitas dunia. Allah tidak pernah, oh ini mah orang yang baik, diberikan kebaikan oleh Allah dengan dunia. Tidak. Sekalipun dia lupa kepada Allah, dia adalah orang yang kafir, menyembah kepada selain Allah, tetap Allah memberikan rezeki. Bahkan Allah jamin seluruh makhluknya, Allah jamin rezeki. Yang belum dijamin oleh Allah adalah apakah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala atau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah proses perjuangan kita melawan pasukan-pasukan iblis yang terus mengganggu kita, menggerogoti keimanan kita. Maka kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketika Allah tempatkan manusia di planet yang indah ini, walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tasburun. Bukan hanya diberikan tempat yang indah, tetapi Allah berikan maisha, kasar, mantap pencaharian. Ada yang jadi profesi guru, ada yang menjadi profesinya menjadi dokter, bahkan apapun yang penting rezeki, maka ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jagat raya ini, di bumi yang kita pijak ini, jumlahnya ada 2 miliar. Artinya ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, 8 miliar yang ada di bumi ini, 6 miliar orang kafir dan 2 miliar orang yang beriman. Ketika 2 miliar ini orang yang beriman, berapa orang yang menghafal Quran, berapa yang sholatnya berjamaah, berapa yang ikhlas karena Allah, maka mungkin turun jumlah dari 2 miliar itu mungkin menjadi 5 juta atau 500 juta. Berapakah orang-orang yang benar-benar tahu ketika bacaan Qur'annya dengan artinya? Berapa orang yang tahu tafsirnya tentang Al-Quran? Berapa orang yang tahu sedekahnya ikhlas karena Allah? Terus menurun jumlahnya. Maka dalam sebuah surah Al-A'raf ayat 10, 11, 12, 13, di ayat itunya, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dunia ini banyak orang yang kafir, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Redaksi ayat ini memberikan informasi kepada kita, qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Kalau di komplek ini ada 300 kakak, kemudian ada 2 anak, kemudian istrinya 1, bukan 2, ada 4 manusia dikirimkan ke rumah Allah, maka masjid yang megah ini tidak akan menampung 300 kakak. Artinya qalilan ma tashkurun, orang-orang tertentu yang mendatangi riyadul jannah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Allah yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, kemudian dibentuklah makhluk yang indah, bi ahsani taqwim, manusia yang punya akal.
kemudian tubuhnya pun luar biasa dibandingkan hewan-hewan, dibandingkan jin, dibandingkan malaikat, disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Summa qulna lil malaika, kemudian kami bertanya dan menyeru kepada malaikat, lil malaikat usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, untuk hormat kepada keilmuan Nabi Adam, malaikat sujud semuanya. Mereka menghormati Nabi Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis, lam yakun minas sajidin. Dialah makhluk yang tidak sujud, tidak tunduk, tidak hormat kepada keilmuan Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Qala ma mana'aka tasjuda amar. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amar. Kemudian Allah pun bertanya, apa yang menyebabkan enggan tidak mau hormat pada Nabi Adam? Qala ana khairun min nari khalaqtahu min tin. Sesungguhnya aku adalah makhluk yang lebih baik minhu dibandingkan Adam. Khalaqtani minan nar. Aku diciptakan oleh Allah dari api neraka. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam diciptakan dari saripati tanah. Kemudian Allah pun menyampaikan bantahannya. Qala bit minha fama yakunu an tatakabbar. Karena engkau telah melakukan kesalahan besar, engkau sombong di surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluar engkau, wahai makhluk yang terkutuk. Innaka minas sagirin. Engkau menjadi orang yang kerdil, yang kecil, yang ilmunya tidak menerangi seluruh keimanan. Artinya iblis dan tentaranya akan memberikan sebuah virus kepada manusia yang beriman. Bagaimana caranya agar manusia itu sombong di hadapan manusia, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit ini menular ketika iblis dan tentaranya turun di muka bumi ini. Maka bermunculan orang-orang yang sombong dengan jabatannya, bermunculan orang-orang yang sombong dengan ilmunya, bermunculan orang-orang yang sombong dengan hartanya, dengan ningratnya, dengan apa yang ia miliki. Maka inilah provokatornya adalah iblis dan tentara. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis laknatullah dan tentara-tentaranya, qala anjirni ila yaumil asr. Iblis itu sempat berdoa, ya Allah, anjirni ila yaumil asr. Tangguhkan hidupku sampai dibangkitkannya manusia, sampai hari kiamat. Jangan aku mati ya Allah. Ketika iblis yang bintang itu, yang tadinya namanya Ajajil, berdoa di hadapan Allah, meminta agar tidak wafat, tidak mati, ya, kecuali ketika hari kiamat. Qala anjirni ila yaumil yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Engkau orang yang ditangguhkan kematian. Engkau makhluk yang diistimewakan, terus mengganggu manusia sebelum kiamat tiba. Jadi musuh kita yang terus ada dan tidak wafat, tidak mati, ternyata iblis dan tentara-tentara. Semakin dunia bertambah usianya, bukan semakin sebuah kesejahteraan, tetapi bertubi-tubi ujian. Bertubi-tubi ujian di jagat raya ini. Diuji dengan ekonomi, diuji dengan akidah, diuji dengan pola pikir yang mindsetnya sesat, dan uji dengan sebuah keimanan. Apakah keimanan kita bertambah atau berkurang? Apakah kita semakin taat kepada Allah atau semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah menyampaikan doa iblis ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka qala, ketika itu iblis berjanji, dan inilah perjanjian yang diabadikan dalam Al-Quran. Qala fabima aghwaytani la'aqudana lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Karena engkau telah mengutukku, kalau engkau telah menghancurkanku, maka akan aku ganggu manusia-manusia yang bumi itu
supaya dia tidak ada dalam jalan yang benar, supaya dia tidak ingat kepadamu, supaya dia tidak sujud kepadamu. Kemudian summa la'atiyannahum min baini aydihim, kami akan datangi kalian wahai manusia di depan kalian, wa min khalfihim, di belakang kalian, wa an aymanihim, di sebelah kanan kalian, wa an sama'ilihim, bahkan di sebelah kiri kalian. Pertanyaannya, kenapa di depan? Kenapa di belakang? Kenapa di kanan? Dan kenapa di kiri? Apa kita pernah melihat iblis dan tentara? Jawabannya belum, dan belum pernah. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan summa la'atiyanu min baini aydihim wa min khalfihim, qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas summa la'ati min baini aydihim usakkiquhum fil akhiratihim. Tafsirnya adalah aku akan terus berusaha untuk membuat mereka ragu fi akhiratihim, tentang akhir. Nanti manusia yang beriman itu satu persatu, ya, atau orang-orang yang fasik itu satu persatu, karena yang diganggu adalah bukan orang kafir tetapi orang-orang yang beriman, maka mereka terus merongrong orang-orang yang beriman ini supaya ragu kepada akhir. Makanya banyak orang yang ragu tentang azab kubur, banyak yang ragu tentang hari kiamat, banyak yang ragu tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, banyak yang ragu tentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala, banyak yang ragu tentang dihisabnya manusia, dibangkitkannya manusia. Dan inilah provokatornya adalah iblis dan tentaranya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, mendatangi di sebelah depan. Wa min khalfihim, yang dimaksud dengan wa min khalfihim dalam tafsir Ibnu Katsir, uraggibuhum fid dunya, aku akan berusaha semaksimal mungkin agar orang yang beriman, manusia yang taat kepada Allah, cinta kepada dunia. Maka orang-orang yang berada dalam posisi yang paling atas jabatannya, dia itu tidak cukup yang Allah berikan. Ketika gajinya 20 juta satu bulan, kenapa mereka korupsi? Kenapa mereka mengambil hak yang bukan haknya? Karena provokatornya iblis dan tentaranya. Supaya apa? Dia cinta kepada dunia. Semakin ia mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka akan semakin haus dan haus untuk mengeruk keuntungan dunia. Harta yang bukan haknya diambil. Uballighuhum fid dunya. Jadi iblis dan tentaranya akan menggoda kita di sebelah belakang, yaitu cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat, dan akhirnya wafat, maut, akhirnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian wa an aymanihim, ya, dan akan aku datangi dengan pasukanku di sebelah kanannya, usbihu alaihim amradinihim, mengaburkan tentang urusan agama. Ketika ada bab waris, tidak dilakukan bab waris. Ketika hukum badona atau hak asuh anak, ketika sebuah keluarga cerai ataupun misalkan wafat, tidak dilakukan dengan Islam. Ketika menguburkan jenazah tanpa syariat Islam, ketika kita melakukan sebuah ibadah tanpa ilmunya. Kenapa? Karena yang menyusupi itu semua iblis dan tentara untuk mengaburkan tentang urusan agama. Akhirnya manusia tidak mau diatur dengan Al-Quran, tidak mau diatur dengan Al-Hadis, As-Sunnah, bahkan tidak diatur dengan fatwa ijtima para ulama yang disepakati. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa an sama'ilihim, ya. Kemudian yang keempat adalah wa an sama'ili, diganggu di sebelah kirinya, usahi lahum al-ma'asi, maka mereka akan menikmati jamuan kemaksiatan. Semakin dia melakukan kemaksiatan, maka dia merasa senang dengan kemaksiatan itu. Tidak ada bentuk penyesalan. Bahkan orang yang berbohong satu kali, dia akan terus berbohong berulang-ulang. Kenapa? Karena dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Maka orang-orang yang terganggu dan tergoda oleh iblis dan tentaranya, maka mereka akhirnya menjadi orang-orang yang tergiur kepada maksiat, sehingga terus dia melakukan kemaksiatan yang diulang lagi.
Qala rud min hamad oman madhura laman tabi'ahum la'amla'annahum jahannam minkum azmain. Jadi nanti kelak di yaumil kiamat banyak orang yang masuk nerakanya dibanding masuk surga. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang paling banyak menurut Rasulullah adalah wanita. Sekalipun wanita mayoritas itu suka pengajian, tetapi karena banyak dosa-dosa yang ditimbulkan dengan lisannya, dengan membuka aurat suaminya, membuka sebuah bentuk ketidaksyukuran karena memiliki suami yang kurang, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak masuk neraka punten ibu bapak yaitu orang yang manusia wanita. Kenapa kelak di akhir zaman manusia ini yang paling banyak dalam tafsir dan Sahih Imam Bukhari ketika menjemput 10 kiamat besar, ternyata manusia laki-laki dibanding 70 wanita. 70 wanita merebutkan satu laki-laki. Kenapa? Karena nanti kelak untuk menyambut 10 kiamat besar, tanda-tanda itu akan bermunculan perempuan semakin banyak dibandingkan laki-laki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis dan tentaranya terus menggoda kita, mendatangi kita dari seluruh penjuru. Pertanyaannya, kenapa bukan di atas? Tidak ada di bawah, tapi 4 penjuru ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan, ataka ya ibnu Adam min kulli wajhi ghairu annahu lam ya'tika min fawqika. Kamu akan didatangi di seluruh penjuru kecuali di atas kalian. Kenapa? Kenapa iblis dan tentaranya tidak mampu menggoda di sebelah atas? Lam yastati ayyahula bainaka wa baina rahmatillah. Karena di atas adalah hak prerogatif Allah. Ketika ada hamba Allah bertobat kepada Allah, Allah yang mengabulkan. Ketika hamba itu memohon ampunan kepada Allah, meminta kepada Allah agar istiqomah ibadah, Allah yang mengabulkan. Hak prerogatif Allah yang berada di atas, maka iblis dan tentaranya tidak bisa menempati itu semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita tahu kita dirongrong dengan iblis dan tentara, maka selanjutnya perangkap iblis itu ada dalam bentuk jabatan. Ada sahabat namanya Ziyad bin Hudair dalam sebuah kitab Sunan Ad-Darimi nomor 220 halaman 295 juz kedua ada semua asal, bukan hadis tapi asal. Yang ini Sahih Imam Ad-Darimi. Namanya Ziyad bin Hudair bertanya kepada Umar. Umar bertemu dengan Ziyad, kemudian Umar bertanya kepada Ziyad, qala li Umar hal ta'rifu ma yahdimul Islam. Wahai Ziyad bin Hudair, tahukah engkau apa yang akan menghancurkan Islam? Tahukah engkau siapa-siapa saja yang akan menghancurkan Islam? Dan ini adalah perangkap iblis dan tentara. Yang pertama kemudian dijawab oleh Uzair atau Ziyad bin Zaid. Qala qultu la ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak tahu apa sih orang yang akan menghancurkan Islam itu. Siapa saja orang-orang yang menghancurkan Islam itu. Kemudian Umar menyampaikan jawabannya kepada Ziyad bin Hudair. Yahdimu. Adapun yang akan menghancurkan agama Islam, jalatul alim wa jidalun nabi bil kitab wa hubbul a'immati mudil. Ada 3 yang akan menghancurkan Islam. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, jalatul alim, orang yang berilmu, ulama yang nyeleneh, yang menyimpang. Ketika bermunculan ulama-ulama yang kualitasnya adalah uang atau niatnya bukan karena Allah tetapi karena dunia, maka orang-orang tersebut mudah dimanipulasi, mudah terdoktrin sehingga
doktrinan pemerintah bisa merubah sebuah keyakinan ulama tersebut, akhirnya membuat fatwa yang salah. Maka Umar bin Khattab menyampaikan kepada sahabat Ziyad bin Hudair, dan ini pun diabadikan dalam sebuah asar Sunan Ad-Darimi, hadis atau nomor 220 dalam Maktab Syamilah. Ternyata yang membuat hancurnya Islam adalah zallatul ulama yang menyimpang. Ketika ulama-ulama itu menyimpang, apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang apa? Yang pertama, kita tidak boleh mengikuti apa yang disampaikan ulama tersebut. Yang kedua, tetap kita berpegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad para ulama yang lain. Maka ketika ulama-ulama tersebut hadir di tempat kita, hadir di negara kita, maka yang harus kita lakukan islah dan memberikan sebuah nasihat, tetapi jangan menjatuhkan kehormatannya, jangan memblacklist sehingga dia itu tidak disebut lagi ulama, sedangkan ulama itu warasatul anbiya, tempatnya kesalahan itu manusia. Kita yakin bahwa manusia itu tempat salah, dan maka wajarlah ketika ada seorang ulama yang melakukan kesalahan dengan fatwa, yang melakukan kesalahan dengan menyampaikan Al-Qur'annya membolak-balikan, dan ini adalah kesalahan, maka kita sebagai umat yang tetap kita harus menghormati keilmuannya. Biasanya ketika kita memiliki teman, sahabat, guru, ketika ada kesalahan sedikit mengalahkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Seperti telapak tangan kita ini, ada yang hitam, ada yang putih. Ketika yang hitamnya kelihatan, maka yang putihnya tidak terlihat. Maka diacuhkanlah guru itu, ditinggalkanlah guru itu. Sedangkan kebaikannya lebih banyak dibandingkan kesalahan. Inilah kebijakan-kebijakan yang mesti kita tumbuhkan. Ketika ulama ada kesalahan, maka kita sebagai umatnya jangan menjatuhkan harkat martabatnya, jangan menjatuhkan kehormatan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang akan menghancurkan Islam itu adalah wajidalul munafik bil kita. Nanti masuklah orang-orang munafik, seolah-olah mensiarkan Islam tetapi menghancurkan Islam dari dalam. Seolah-olah menyampaikan ayat Al-Quran ini halal, ini haram, tapi sebenarnya patojaiyah dengan hatinya. Bahkan dia menyampaikan kepada umat, ini yang halal sebenarnya haram, ini yang boleh sebenarnya tidak boleh. Contoh, ketika ada LGBT, maka bermuncullah ulama-ulama munafik, ya, orang-orang munafik yang membela kesesatan. Ketika ada kesesatan dilindungi, kemudian kemungkaran pun dilindungi, maka sebenarnya itu adalah bagian jidalul munafik bil kita, yaitu para munafik yang ngeyel, para munafik yang menyimpang, dan ia menjadi argumen Al-Qur'annya dijadikan sebuah alat tetapi tidak pada tempat. Makanya akan bermunculan ada orang-orang yang boleh nikah lebih dari 5. Kermah hiji mah hese punya. Bapak Ibu kalau ditambah jadi 2 kumaha? Pasti ibu pan sakit hati. Tambah lagi 3 lebih sakit hati. Sedangkan Islam mengajarkan panggihu ma qabala minan Islam masna wa sulasa wa ruba. Maksimal itu 4. Tiba-tiba ada ulama yang menyatakan boleh 5, boleh 6, boleh 10, bahkan boleh apapun yang kita inginkan. Dan ini asbab nuzulnya ketika dibuka tentang surat An-Nisa, pangkihu ma qabala minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ternyata asbab nuzulnya ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, maka orang-orang yang tadinya menyembah berhala, mereka mengiringkan istri-istrinya. Ada yang mengiringkan 20 istri, ada yang mengiringkan 15 istri, ada yang mengiringkan minimal 8 istri. Kemudian Rasul berkata, wahai sahabat-sahabatku yang mulia, engkau tahu Islam, engkau orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Hari ini aku sampaikan batas engkau untuk menikah 4 maksimal, maka sisanya ceraikan. Ini asbabun nuzulnya. Jadi ketika kita, ya, ada manusia yang punya kemampuan untuk poligami lebih dari 1, secara hukum agama sah. Tetapi secara hati pastilah nyari hatinya punya, pasti nyari hati, tapi wajar harus menerima. Ayat itu adalah sebuah legalitas. Jadi ketika kita tidak percaya kepada satu ayat ini, itu akidahnya dipertanyakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin keaslian Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Al-Quran itu syariat.
hukum yang harus sami'na wa ata'na. Ketika kita menyelesaikan atau membuang satu hukum itu, ayat itu, maka sudah kafir. Kita sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena pincang keimanan kita. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, asbabun nuzul, penyebab kenapa boleh 4. Karena di zaman Rasul membawa 20 istri, 15 istri, yang terakhir 8 istri. Maka diceraikanlah hanya 4 istri yang terpilih. Tak mau orang, kerma orang teh gajinya sabulan teh 2 juta. Anak 5 gawinnya genap gitu. Mau tinggi ya, anak 5 gaji misalkan UMR. Secara hukum ini mampu enggak secara ekonomi untuk punya istri 2? Logika mampu. Baik aja pejabat misalkan gajinya 20 juta, 50 juta. Wajar lah bisa 2, tapi secara keilmuan agama mungkin kurang. Ya, akhirnya niatnya bukan ingin sakinah mawaddah warahmah, tapi dibalik hawa nafsu. Kan poligami teh kalau orang punya. Saya sandu kolot ya. Kolot ngora ya. Kolot nikah nanti jangan ngora. Biasanya, betul Bapak Ibu saya muliakan, Rasul itu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata Rasul punya istri 15. Saya tidak kenapa saya menyampaikan, karena saya baca ketika kajian di beberapa masjid dan masuk kepada surat tersebut, ternyata Rasul itu ya, itu isinya 15. Yang 13-nya itu ya diberikan rumah oleh Allah, diberikan rumah oleh Rasulullah. Ya, kemudian yang 9-nya berhubungan. Ya, sisanya tidak berhubungan. Jadi Rasul itu Pak, hubungannya itu hanya 9 orang. Sisanya tidak. Kenapa? Karena mungkin Rasul itu ingin membahagiakan orang-orang yang ditinggalkan suami, sudah tua. Yang paling muda itu Siti Aisyah. Pertanyaan, apakah Siti Aisyah punya anak? Setiap orang yang sudah dinikahi oleh Rasulullah haram hukumnya untuk dinikahi lagi oleh orang. Itu hukumnya. Makanya Rasul itu, Bapak Ibu saya muliakan, ya tidak boleh kita itu Rasul udah lebih dari 1, ya boleh lebih dari 4, itu salah. Jadi itu tidak dibenarkan, karena Islam mengajarkan maksimal 4, tapi cukup hiji Pak, bawahnya cukup hiji, ya hiji. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya dunia akhirat. Ditaruhkan tentang kepemimpinan, ditaruhkan tentang istrina, ditaruhkan perang kalina, pernah dididik tentang agama atau tidak, atau sebagai pemimpin sudah benar atau tidak, berat Pak. Nah, Bapak Ibu saya muliakan, jadi ternyata jabatan itu ya provokator dan intrik iblis dan tentaranya itu menggoda kita. Makanya dalam sebuah hadis yang tadi asal itu ternyata wajidalul munafik bil kita, ya, yaitu orang munafik bermunculan baik itu di ulama, di masjid ataupun di mana akan bermuncul orang-orang yang berwajah buruk. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang akan menghancurkan Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata wa hukmul a'immatul mudillin, pemerintah yang memberikan hukum pemerintah yang sesat, tidak mensejarahkan rakyatnya, membuat resah rakyatnya. Nanti akan memunculkan hukum-hukum pemerintah yang menyesatkan, tidak sejahterakan rakyat. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, ya kita pasti akan berada dalam kondisi seperti itu. Bahkan cucu kita akan lebih parah lagi, karena ujiannya akan betul itu. Inilah ramainya dunia. Makanya ditanya Rasulullah dalam hadis Sahih Imam Tirmidzi, apa yang kau takutkan selain Dajjal ya Rasulullah? Rasul menjawab, setelah aku khawatir umatku tentang Dajjal, ada yang membuat aku takut, khawatir kepada umatku, yaitu al-a'immatul mudillin, pemimpin yang sesat, pemimpin yang diktator, kejam, seperti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ketika orang-orang munafik menyusup kepada pemerintahan kaum Mu'tazilah kalau tidak salah, ya, mendoktrin seluruh ulama dan orang-orang tatkala itu yang paham kepada keagamaan dan sebuah kenegaraan untuk mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Maka seluruh orang yang tidak meyakini Al-Quran makhluk Allah dipenjarakan
Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh penulis hadis yang luar biasa. Maka Imam Ahmad pun dipenjarakan. Kenapa? Karena dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Allah. Sebenarnya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah, bukan makhluk. Makanya orang-orang itu akan menyusun ketika pemerintah punya kekuasaan, dia bisa menyebarkan sebuah fatwa atau sebuah keputusan yang membuat resah rakyat. Salah satunya resah kepada ulama. Nah, inilah ujian-ujian dunia yang kadang mau tidak mau kita akan merasakan begitu hebatnya pasukan-pasukan iblis dan tentara. Yang terakhir, Rasul menyampaikan sebuah pesan kepada kita. Innama akhafu min ummati a'immatul mujrimin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan min ummati, dari umatku, adalah pemimpin yang sesat, yang tidak memberikan sebuah kebahagiaan kepada rakyat. Tapi jangan sampai endingnya di akhirat, mereka yang sesat, yang kafir, yang munafik, yang fasik, mereka akan mendengarkan tausiah yang paling hebat, yang belum pernah kita dengarkan, tetapi redaksinya sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi pun bapak, ibu, ninggal ustadz, profesor, kiai, ibu mau puas pada ilmu-ilmu mereka. Kenapa? Karena yang puas itu ketika kita mendengarkan tausiah Allah dan tausiah iblis laknatullah. Apa tausiah iblis? Inilah sebuah penyesalan orang-orang yang jahat, penyesalan orang-orang munafik, penyesalan orang-orang yang fasik yang melakukan dosa, penyesalan orang-orang yang zalim, sampai Allah abadikan tausiah khutbah iblis laknatullah di depan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Surat apakah itu? Itu ada dalam sebuah surah, dihafalnya, surah Ibrahim ayat 22 sampai 23, bahkan sampai ayat 24. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, tatkala iblis telah melihat keputusan Allah yang masuk surganya, masuk bumi Allah, ketika manusia sudah masuk nerakanya Allah, maka diperbolehkan iblis bertausiah. Innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya janji Allah kepada kalian adalah wa'dal haq, janji yang benar, janji yang tidak salah. Wa wa'adtukum fa ahlaftukum, tetapi janjiku kepada kalian adalah janji yang tidak benar, janji yang disalahi, yang menyalahi. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, maka tidak ada bagiku sebuah kekuatan buat kalian illa an dautukum, kecuali aku hanya membisikkan, menyeru kenikmatan, kemaksiatan. Di zaman Nabi Adam sampai ayeuna teu aya urang paehan kujurit. Aya bu ceritana di zaman Nabi Adam sampai di zaman urang ayeuna dicekek kujurit maut teu aya. Kenapa? Karena iblis itu tidak punya kekuatan. Illa ang dautukum, kecuali dia itu menyeru, membisikkan. Yuwaswisu fi sudurim, membisikkan dalam hatinya, membisikkan dalam otaknya, dari mindsetnya, dari pola pikirnya. Kenapa? Karena iblis mengatakan ini. Bocorannya kayak gini. Min sultanin illa amdautukum fastajabtum li, kecuali aku hanya membisikkan, tetapi kalian mematuhinya. Kalian menerima seruan itu. Kalian merespon seruan aku, kata iblis. Wa ma antum fala talumuni, maka janganlah engkau mencercaku. Jadi orang-orang yang di neraka itu jangan cerca aku, kata iblis. Walumu anfusakum, tetapi cercalah diri kalian. Ma'ana bimuslihikum, tidak pernah aku mengatakan, ya, dan tidak akan pernah menolong kalian. Jadi iblis Pak dan tentaranya yang gangguin manusia itu tidak bisa menolong orang yang ada di dalam neraka. Maka ketika sampai kepada ayat itu, wa ma antum bimusri, bahkan kalian itu tidak bisa menolong aku. Aku ada di dalam neraka jahanam. Inni kafartu bima asraktumuni, sesungguhnya aku ingkar, sesungguhnya aku telah mengingkari, tidak menyetujui engkau berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Pak, makhluk yang paling bejat lain iblis, Pak. Manusia. Kenapa? Iblis belum pernah syirik kepada Allah. Iblis dan setan itu tidak pernah menduakan Allah. Mun ibu diduakan pasti nyeri hati. Kau mau Allah. Ketika diduakan, ditigakan, diempatkan. Ketika jabatannya jadi Tuhannya, ketika hawa nafsunya menjadi Tuhannya,
Allah marah, Allah benci kepada orang tersebut. Makanya iblis mengatakan dalam khutbahnya, aku itu tidak setuju engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Karena iblis dan tentaranya tidak melakukannya. Ternyata yang paling banyak dosa itu manusia. Ya, mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Min qablu, sejak dahulu aku tidak pernah menyuruh kalian itu syirik. Karena aku tidak syirik. Kenapa kamu syirik? Innal zalimina lahum azabun alim. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu lahum bagi mereka azabun alim, siksa yang sangat pedih. Artinya, ketika orang-orang yang menduakan Allah, ketika orang-orang itu bermaksiat dan menyepelekan pandangan Allah CCTV yang luar biasa, maka endingnya lahum azabun alim. Dan ini adalah khutbah iblis yang dicantumkan dalam surah Ibrahim ayat 22 sampai 20. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. Nah itu. Dan orang-orang yang beriman dimasukkan kepada surganya Allah. Ini khutbah iblis. Dimasukkan kepada surganya Allah. Mereka menikmati jamuan surga yang tanpa batas, kenikmatan yang totalitas. Mereka akan melihat di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Mereka akan kekal dan tidak ada kematian lagi, tidak sholat lagi, tidak sujud lagi. Mereka menikmati kebahagiaan yang hakiki. Dan akhirnya ketika itu biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, tahiyatu biasa, penghormatan bagi mereka yang melawan musuhnya di dunia itu. Bihasalam, hari ini kau dihormati di surga ini. Salam, ucapannya adalah kesejahteraan, keselamatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya, karena ending yang utama, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffa ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Surah Al-Imran ayat 185. Setiap manusia, setiap makhluk akan merasakan pedih dan perihnya kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala yang sempurna. Mereka dimasukkan kepada surganya Allah, kemudian mereka pun tidak dimasukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqad faz, maka itulah orang yang benar, orang yang bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah, dunia itu adalah permainan belaka, permainan yang menipu, sendal gurau. Dan ini harus kita jadikan dunia yang fana ini, kita jadikan sudah tahu misi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita punya tujuan untuk menyembahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada yang sempurna yang saya sampaikan, tidak ada yang menarik, tetapi kita kaji ulang, karena pasti tentunya Bapak Ibu rajin pengajian, ilmunya lebih banyak dari saya, karena para asatidz telah menyampaikan beberapa segudang ilmu kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Masjid Al-Muhajirin Allah jadikan masjid yang mabrur, jamaah yang senantiasa istiqomah mengisi untuk memakmurkan masjid ini, dan masjid ini kelak akan menjadi saksi bahwa kita adalah orang yang tunduk, patuh, taat, dan menjadikan sebuah kebanggaan kita kelak di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya pertama satunya. Belum Pak.